Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil gurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian pagi ini ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 tingkat SMA dan SMK. Baik, dakwah yaitu usaha yang mengajak untuk berkehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Rasulullah SAW terbagi dua, yaitu pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Nah, periode Madinah, setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Nabi SAW memutuskan kemana? Berhijrah ke Madinah. Setelah adanya apa? Konspirasi kafir Quraisy untuk membunuh beliau, ya, membunuhnya. Nah, oleh Umar ibnu Khattab, peristiwa hijrah ini dijadikan permulaan tahun baru hijrah. Nah, hikmah adanya peristiwa hijrah yang pertama yaitu selamatnya Nabi SAW dari usaha pembunuhan. Yang kedua, tegaknya akidah dan syariah Islam. Yang ketiga, berdirinya pemerintahan Islam. Yang keempat, penyebab terjadinya Fathu Makkah. Yang kelima, contoh perjuangan Nabi SAW dan sahabat dalam berjuang. Kemudian kondisi masyarakat Madinah pasca peristiwa hijrah, ya, kelompok Muslim yang setia itu terdiri dari dua kelompok, ya, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, kemudian kelompok non Muslim yang bersahabat. Kemudian ada lagi kelompok Yahudi yang angkuh. Jadi dua kelompok Muhajirin dan Ansor, kelompok non Muslim yang bersahabat, ada kelompok Yahudi yang angkuh. Proses dakwah Nabi SAW di Madinah yang masa penuh rintangan, yaitu masa ya 1-6 Hijriah. Kemudian masa damai itu antara 6-8 Hijriah. Kemudian masa kemenangan itu 8-10 Hijriah. Nah, berbagai peristiwa yang terjadi pada periode Madinah. Tahun pertama Hijriah, pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Itu tahun pertama Hijriah. Tahun kedua Hijriah, Perang Badar, ya, itu tanggal 17 Ramadan. Lokasinya itu sekitar Sumur Badar. Sebab-sebabnya eksistensi umat Islam terancam, ya. Kemudian adanya izin berperang dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 39. Kondisi, ya, tentara saat itu ada 950 tentara kafir Quraisy berhadapan dengan 314 Islam. Nah, hasil akhirnya alhamdulillah umat Islam memperoleh kemenangan mutlak dengan tewasnya 70 kafir Quraisy dan menawan 70 orang lainnya. Sementara umat Islam kehilangan berapa? 14 orang syuhada. Nah, aturan pembagian rampasan perangnya diatur dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7. Dan kemudian ada perintah puasa di bulan Ramadan
surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Dan kemudian perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 144. Baik, lanjutnya makna perang dalam ajaran Islam. Ya, satu, mempertahankan dan membela diri, itu makna perang ya. Yang kedua, menciptakan kebaikan, kestabilan, keamanan dan kedamaian. Yang ketiga, makna perang memadamkan bara kebencian dan menuntaskan permusuhan. Kemudian membawa manusia dalam kemaslahatan. Kemudian membuka jalan dakwah. Kemudian membongkar kedok kaum munafik, itu pada tahun kedua Hijriah. Nah, pada tahun ketiga Hijriah itu ada perang Uhud. Ya, itu bulan Sya'ban terjadinya, lokasinya di Bukit Uhud. Ya, ini adalah sebab-sebabnya dendam karena kekalahan pada perang Badar ya dari kaum kafir Quraisy. Ya, itu kondisinya 3.000 tentara kafir Quraisy dengan 1.000 tentara Islam. Namun di tengah perjalanan sepertiga dari kaum munafik membelot. Ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ini yang terkenal. Nah, hasil akhirnya awalnya umat Islam memperoleh kemenangan, namun dikarenakan pasukan pemanah tidak mematuhi instruksi Nabi SAW, maka umat Islam mengalami kekalahan dengan gugurnya 70 syuhada, diantaranya adalah Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi. Itu tahun ketiga Hijriah. Tahun keempat Hijriah terjadinya dua perang, yang nyaris terjadinya dua perang, yaitu perang dengan Bani Nadir dan perang dengan Zatur Riqa. Kemudian itu tahun keempat. Adapun tahun kelima Hijriah, perang Handak ya, yaitu atau perang Ahzab. Ini pada tanggal 5 Syawal, itu sekitaran kota Madinah. Sebab-sebabnya ya, karena ada konspirasi kaum Yahudi dari Bani Nazir dan Bani Quraidah dan kaum kafir Quraisy yang untuk menghancurkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Islam. Nah, kondisinya 10.000 tentara kaum kafir Quraisy lengkap dengan pasukan infanterinya, pimpinannya Khalid bin Walid, berhadapan dengan 3.000 tentara Islam. Nah, karena tekanan begitu berat yang dialami oleh umat Islam, Nabi SAW memerintahkan bertahan di kota Madinah. Nah, atas pemikiran saran seorang pemikir yang hebat, ahli strategi yang hebat, yaitu Salman Al-Farisi, dibuatlah parit di sekeliling kota Madinah ya, yang akhirnya pengepungan tentara sekutu selama sebulan membuat tentara sekutu lelah dan akhirnya kehabisan logistik. Kemudian ditambah adanya perpecahan di kalangan internal, dan juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Angin yang kencang ya, angin puting beliung ya. Akhirnya tentara sekutu meninggalkan kota Madinah. Nah, perang Bani Quraidah ya. Ini waktunya setelah perang Ahzab. Ya, sekitar terjadinya di kota Madinah. Sebab-sebabnya pengkhianatan Bani Quraidah dalam perang Ahzab. Hasil akhirnya Bani Quraidah keluar dari kota Madinah. Nah, kemudian saat itu juga ada perintah wajib haji. Ini surat Ali Imran surat 3 ayat 97. Kemudian ada perintah bagi wanita untuk mengenakan hijab. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 53. Itu tahun kelima Hijriah. Nah, tahun ke-6 Hijriah terjadinya perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu pada bulan atau pada tanggal 1 Zulqa'dah. Lokasinya di Hudaybiyah. Sebab-sebabnya sekitar 1.500 umat Islam berangkat ke Mekah untuk apa?
melaksanakan ibadah haji. Tapi di tengah jalan dihalangi oleh kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, dan terjadilah perundingan. Pihak umat Islam diwakili oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan kafir Quraisy oleh Suhail. Hasil akhirnya terjadi perjanjian yang berisi, yang pertama, Rasul dan umat Islam kembali ke Madinah. Ibadah haji dilaksanakan tahun depan. Kemudian yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian yang ketiga, pihak yang bergabung dengan umat Islam diperbolehkan, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, siapapun yang ingin bergabung dengan Nabi SAW, bila tidak ada izin dari wali, harus dikembalikan. Tapi bagi yang ingin bergabung dengan kafir Quraisy yang tidak dapat izin dari walinya, tidak harus dikembalikan. Hikmahnya, ya, hikmahnya pengakuan eksistensi umat Islam. Kemudian adanya kebebasan bagi umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Kemudian adanya pembuktian keimanan. Dan tahun ini pun turunnya ayat ya tentang tayamum dan sholat khauf. An-Nisa surat keempat ayat 102. Itu tahun ke-6 Hijriah. Adapun tahun ke-7 Hijriah, adanya korespondensi dengan para pengusaha di sekitar Jazirah Arab. Kemudian adanya perang Khaybar. Waktu itu tahun ke-7 Hijriah, lokasinya di Khaybar, sebabnya Khaybar pusat pemberontak Yahudi, ya, yang selalu mengganggu stabilitas keamanan pemerintahan Islam di Madinah. Nah, kondisinya sekitar 1.400 tentara umat Islam saat itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib menyerang Khaybar. Hasil akhirnya Khaybar kalah dan tunduk kepada kekuasaan pemerintah Islam. Itu tahun ke-7 Hijriah. Adapun tahun ke-8 Hijriah terjadinya perang Mu'tah. Ya. Waktunya Jumadil Awal. Ya, lokasinya di Mu'tah. Sebabnya terbunuhnya para dai oleh orang-orang Ghassanah, yaitu antek-antek kerajaan Romawi. Kemudian dan adanya ancaman dari Raja Ghassanah yang bernama Haris al-Ghassani untuk menyerang Madinah. Kondisinya Nabi SAW memerintahkan 3.000 tentara untuk menyerang Ghassanah, tapi ketika di Mu'tah dihadang 100.000 tentara Romawi. Hasil akhir umat Islam kehilangan 3 komandannya. Yang pertama Zaid bin Haris, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, ya, gugur. Komandan diambil alih oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid dengan menggunakan strategi tertentu membuat gentar musuh. Walaupun umat Islam tidak memperoleh kemenangan, tapi pamor negara Islam semakin bersinar. Baik, kemudian pembebasan Makkah atau Fathu Makkah. Waktu itu tanggal 10 Ramadan, lokasinya di Makkah. Ya, sebab-sebabnya ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah dengan diserangnya Bani Khuza'ah atau sekutu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Bani Bakar, sekutu kafir Quraisy. Kondisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 tentara Islam untuk menyerang Mekah sebagai reaksi atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Hasil akhir takluknya kota Mekah tanpa peperangan. Ya. Kemudian dihancurkannya berhala-berhala di sekitar Baitullah. Kemudian masuknya tokoh-tokoh Quraisy paling berpengaruh ke dalam Islam. Kemudian ada lagi perang Hunain. Perang Hunain ini pada bulan Syawal 8 Hijriah juga. Lokasinya di Hunain. Sebab-sebabnya Bani Hawazin dan Saqif tidak rela atas jatuhnya kota Mekah dalam kekuasaan Islam dan menyatakan perang terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisinya Malik bin Auf, pemimpin Bani Hawazin dan Saqif, membawa seluruh kekuatannya untuk menghadapi
12.000 tentara muslim di bawah komando langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil akhirnya dengan susah payah akhirnya umat Islam memperoleh kemenangan dengan menawan 6.000 orang, 4.000 domba dan 4.000 takar perak. Itu tahun ke-8 Hijriah. Adapun tahun ke-9 Hijriah, Perang Tabuk. Ini waktunya ya, tahun 9 Hijriah ini lokasinya di desa Tabuk. Sebabnya rasa takut tersaingi sebagai superpower kerajaan Bizantium mengadakan invasi ke wilayah Islam didampingi Kaisar Heraklius. Nah, kondisinya Nabi SAW mengirimkan pasukan untuk mencegah invasi pasukan Romawi, walau saat itu umat Islam sedang mengalami kesulitan karena musim paceklik. Hasil akhirnya tidak terjadi peperangan karena kenapa? Tentara Romawi merasa gentar menghadapi tentara Islam, memiliki semangat yang tidak gentar menghadapi kematian. Itu yang sangat ditakuti oleh tentara Romawi. Yang kedua, banyak wilayah-wilayah Romawi jatuh pada kekuasaan Islam. Baik, itu yang tahun ke-9 Hijriah. Adapun tahun ke-10 Hijriah, diutusnya Mu'ad bin Jabal berdakwah ke Yaman. Ya, kemudian adanya Haji Wada, haji terakhir, itu tahun ke-10 Hijriah. Adapun tahun ke-11 Hijriah adalah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tanda-tanda sudah terlihat. Ya, contohnya ziarah dan salat di Bukit Uhud, kemudian ziarah di pemakaman Baqi. Ya. Nah, ini kemudian substansi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, yaitu mendirikan pemerintahan Islam. Yang kedua, menerapkan hukum-hukum secara hukum-hukum Islam secara kafah. Kemudian menyebarkan dakwah Islam ke keluar Jazirah Arabia. Kemudian konsolidasi dan pengembangan daulah Islam sehingga menjadi bentuk negara adidaya. Nah, strategi dakwah Nabi SAW pada periode Madinah, dakwah dengan mendirikan masjid, dakwah dengan mengadakan perjanjian, dakwah dengan peperangan, dakwah dengan korespondensi dan mengirim utusan, kemudian dakwah dengan menerapkan sendi-sendi hukum Islam dari segi politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian dakwah dengan menerapkan akhlakul karimah. Ya. Kemudian yang evaluasi, baik anak-anakku masing-masing silakan membuat tiga kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama membahas pemerintahan Islam ketika periode Madinah. Kemudian yang kedua membahas hukum-hukum Islam ketika periode Madinah juga. Kelompok ketiga membahas perluasan Islam ketika periode Madinah. Baik, silakan masing-masing kalian presentasikan minggu depan melalui aplikasi Google Meet. Baik, itu saja pagi hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.